Ya, tadi kalau kita buka sudah melihat bagaimana harga beras yang tadi kalau kata Gemma dalam beberapa pekan terakhir ini masih menjadi pembahasan. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya kenapa sih beras ini masih tidak stabil harganya. Kalau sampai hari ini beras belum juga stabil di sejumlah daerah, bahkan mengalami kenaikan. Karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga mengatakan di tengah naiknya harga beras ada juga perebutan gabah antara penggiling padi kecil dan juga besar. Jadi gabah ini juga harganya naik ya Jessica ya? Mulai dari gabahnya naik ya biasanya ini akan berdampak terhadap harga berasnya Gemma. Dan harga gabah ini mengalami kenaikan yang mencapai di atas Rp7.000 per kilogramnya. Ini menyebabkan harga beras ya kalau kita lihat bisa tembus hingga Rp17.000 per kilogramnya. Dan kalau kita bandingkan dengan harga eceran tertinggi atau di HET Pulau Jawa, ini seharusnya ada di level Rp13.900 per kilogramnya untuk premium. Sedangkan untuk mediumnya adalah Rp10.900 per kilogramnya. Iya, tapi saya kemarin ke retail modern ya Jessica, per 5 kilogram yang premium aja udah mencapai Rp125.000. Berarti kan per kilogramnya Rp25.000 ya. Wah, ini sudah melampaui harga jauh dari harga eceran tertingginya. Apalagi udah mau puasa bulan depan, orang-orang akan butuh lebih banyak beras untuk sahur, kemudian jelang lebaran butuh ketupat. Oh iya ya, banyak yang harus menggunakan dengan bahan dasarnya dari beras. Dan tadi kalau kita bahas bagaimana HET yang ada di Pulau Jawa, kalau di pulau luar Jawa, ini misalnya ada di Polewali Mandar, harga beras medium ini naik dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Iya, tadi juga saya sempat baca ya, kalau katanya petani ini juga tidak bisa menutupi harga produksi karena mereka tidak mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Jadi mereka beli pupuk yang non subsidi, jadi mereka harus menaikkan harga produksi, tetapi gabahnya juga tinggi. Jadi mereka tidak bisa menutupi, harus menjual harga mahal, tetapi juga harga mahal ini memasoknya kemana juga bingung karena juga tinggi harganya. Ngomong-ngomong pupuk subsidi, seharusnya ini sudah digelontorkan ya oleh pemerintah, karena mengingat kalau di awal tahun ini, di tahun 2024 ini pemerintah sudah ada menganggarkan bahkan sudah menambah kuota untuk pupuk subsidi. Wah, ini kemana ya kira-kira kalau tadi sampai ada keterangan seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Faktornya memang banyak sekali ya teman-teman ya, bukan hanya karena cuaca yang buruk ya, karena kan di Asia Tenggara juga cuaca El Nino di hampir di semua negara juga mengalami ya, tapi di Thailand menjadi negara pengimpor yang kita paling tinggi di Indonesia. Kita impor paling banyak dari Thailand, sedangkan cuaca kan mirip-mirip ya. Kalau kita melihat harga yang masih tinggi ini, tadi pagi Presiden Joko Widodo ini menyampaikan harga beras sudah mulai turun dan makin rendah harganya dalam beberapa waktu ke depan. Dia menyampaikan adanya penurunan harga beras dalam beberapa waktu ke depan karena akan ada panen raya. Di bulan Maret ya. Oke, nah kita juga akan melihat nih bagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai harga beras yang katanya sudah mulai turun. Kita akan lihat kita dengarkan bersama. Tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan sudah turun, tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri. Presiden memastikan kalau harga beras turun ya. Tapi ini kalau di TikTok teman-teman ada yang bilang di Riau 17.000 masih per kilogram. Kemudian di beberapa wilayah Sumatera juga masih ada yang Rp17.000. Nah, jadi kalau turun ini kira-kira per hari apa? Benarkah per hari ini sudah turun berasnya? Dan panen raya itu berarti minggu depan kurang lebih ya, di bulan Maret. Di bulan Maret ini. Tapi kita akan lihat ya, karena kan cuaca juga kita sudah memasuki pancaroba nih. Gimana nanti kelanjutannya? Dan tadi pagi ini sebetulnya Presiden Jokowi juga menyampaikan kalau stok beras ini tidak bermasalah. Bahkan ia juga menyampaikan di pasar beras, tadi sudah disampaikan di Pasar Induk Cipinang dan juga di Johar Karawang, stoknya melimpah dan harganya murah. Di sisi lain, Presiden tadi pagi juga mengklaim kalau harga gabah mengalami penurunan, yang mana itu menjadi bahan baku untuk beras. Oke, dan tadi juga beberapa produsen atau petani juga banyak yang jadinya tidak mau
memasok beras ini ke retail modern ya, jadinya mau ke tradisional saja karena mungkin dipatok harga terlalu mahal kalau di swasta itu ya. Dan kalau kita melihat berita selanjutnya ini terkait Badan Pangan Nasional yang menggelar rapat koordinasi untuk pengamanan pasokan dan harga pangan jelang puasa dan Idul Fitri 2024 bersama stakeholders terkait. Yang mana Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyampaikan monitoring proyeksi harga pangan terutama untuk komoditas beras akan beranjak turun. Bappenas juga mengklaim harga gabah sudah turun di angka Rp7.040 dari yang sebelumnya Rp8.000. Nah, dengan turunnya harga gabah ini, harga beras per kilonya diperkirakan berada di harga Rp14.000 per kilogramnya. Panen raya juga diperkirakan akan terjadi dan produksi dalam negeri diperkirakan Maret hingga Mei di angka 3 juta sampai 3,5 juta ton yang artinya melampaui rata-rata kebutuhan nasional di 2,5 juta ton. Berarti kira-kira di pertengahan Maret ini ya kita mulai akan melihat apakah Panen raya ya. panen raya Sampai Mei. Karena kalau kita lihat ya secara rinci untuk inflasi di bulan Februari 2024 aja untuk komponen makanan, minuman, dan tembakau ini mencapai 1% dan andil inflasinya untuk keseluruhannya 0,29%. Dan inflasi terbesarnya adalah beras cabai merah, telur ayam ras, dan juga daging ayam ras. Ini artinya kenaikan harga bukan hanya terjadi pada beras, di harga pangan lainnya juga terjadi kenaikan. Nah, kita akan melihat nih harga untuk pangan dan juga sembako di beberapa wilayah ya di hari ini kira-kira dari data pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Ini kalau cabai merah keriting per kilogramnya sudah mencapai 74.110, sedangkan untuk cabai rawit merah ini 59.500. Nah, jadi teman-teman yang suka makan pedas ini kayaknya akan ditahan-tahan dulu pedas deh. ya, tapi harganya cabai ini Justru makanannya makin nggak pedas ya, Jessica ya. makanannya nggak pedas tapi Kalau harga cabainya dikurangin. semakin pedas. Kalau ayam ras sendiri ini Rp35.000. Kan kemarin sempat sampai Rp40.000 ya. Ini sekarang kayaknya sudah agak mulai turun Ada lagi penurunan. Rp35.000. Nah, kalau untuk bawang putih ini Rp35.780, sedangkan untuk bawang merah ini adalah Rp30.140. Lumayan ya untuk per kilogramnya ya. Tapi ini memang harus dikontrol terus ya sama pemerintah karena melihat sebentar lagi sudah bulan Ramadan yang kebutuhan untuk pangan, dan kalau kita lihat secara historis setiap memasuki bulan Ramadan selalu ada permintaan yang lebih tinggi, kemudian harganya juga biasanya kenapa ikutan naik gitu. Nah, biasanya kalau beras naik, sembako naik, ini juga akan berpengaruh kepada harga-harga lainnya nih, karena kan mereka juga harus menyesuaikan. Ini juga tadi ada yang bilang kalau warteg juga naik loh harga-harga makanannya. Jadi per porsi ini mungkin teman-teman yang biasa bisa makan ayam sama nasi 15.000 mungkin akan naik kalau makan di warteg sih. Jadi lebih ya, atau ya kalau mau mendapatkan porsi yang sama ya harga yang harus dibayarkan jadi lebih mahal juga. Atau mungkin mengurangi porsi nih dari tukang-tukang yang berjualan nasi ya. Nah, kalau misalkan di Facebook ada yang memberikan komentar ini terkait harga beras memang turun Pak, turun dari truk maksudnya. Waduh. Udah juga ada yang bilang di Depok nasi Padang Rp17.000. Tapi dapat apa aja nih lauk ini Rp17.000 kalau cuma sayur doang sih iya nih mahal. Nah, kemudian juga ada yang bilang ini beras naik apakah disengaja untuk menutupi berita kecurangan pemilu? Waduh, sudah sampai ke sana dugaannya ya. Ini juga ada yang bilang di Cianjur ayam masih Rp40.000 per kilogram kalau di Cianjur. Masih lumayan tinggi ya. Nih kalau ada yang menyampaikan nih serba mahal nih sekarang kalau di Facebook. Nah, kalau kita melihat memang harga pangan saat ini memang cukup mahal dan Presiden Jokowi juga menyampaikan kalau melambungnya harga beras dan juga harga pangan lainnya ini disebabkan dampak dari perubahan iklim dan cuaca, gagal panen sehingga masih kekurangan suplai yang berakibat kenaikan harga di pasaran. Nah, pemirsa bisa melihat juga di layar kaca Anda ya. Ini merupakan tadi grafis terbaru untuk sejumlah harga-harga bahan. Tadi seperti ada minyak, ada cabai, ada bawang. Untuk minyak goreng sendiri sebenarnya sekarang masih lumayan stabil ya Jessica ya. Dan ini kita lihat ya langsung memantau dari panelnya Badan Pangan Nasional. Ini beberapa komoditas pangan. Kita bisa lihat ada yang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Ini yang
Pertama kita lihat untuk beras premium ini masih mengalami kenaikan. Kenaikannya 0,06%. Beras medium justru ini mengalami penurunan ya, 0,07%. 0,07%, tapi turunnya 10 perak aja nih. Cabai keriting masih 63.000, bawang putih masih 36. Ini juga dari Badan Pangan Nasional ya. Ini cabai rawit ternyata 62.290 mengalami kenaikan 150 perak. Daging sapi juga nih 134.000. Ini merupakan harga rata-rata nasional ya pemirsa ya. Jadi mungkin di beberapa daerah ada perbedaan juga ya menyesuaikan dengan HET di tiap daerah. Ayam ras 37.000 tuh Jessica. Iya, ini telur ayam juga mengalami kenaikan. Kenaikannya 170 per kilogramnya, ada kenaikannya 0,55%. Kemudian ada minyak goreng kemasan sederhana, ini juga mengalami kenaikan 0,34%. Kalau kita melihat sebetulnya dari komoditas yang kita pantau langsung dari panel Badan Pangan Nasional ini rata-rata mengalami kenaikan ya secara nasional. Dan ini ya sudah mau Ramadan, kok rata-rata naik lagi nih harganya. Iya. Ini ibu-ibu ribut nih di TikTok nih. Aduh, mahal ya ibu-ibu di TikTok? Boleh disampaikan komentar apa tuh? Nah, untuk menstabilkan harga dan stok beras di pasar juga nih Jessica, sejumlah lembaga pemerintahan menggelar pasar murah di sejumlah daerah. Kita lihat untuk di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ini ratusan warga rela mengantri selama berjam-jam demi mendapatkan beras dengan harga murah dari Bulog. Dan operasi pasar murah ini digelar di digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat jelang memasuki bulan Ramadan. Nah, dalam pasar murah kali ini sekitar 5 ton beras jenis premium digelontorkan dengan harga 10.500 per kilogramnya. Namun setiap keluarga dijatah 10 kg dengan harga Rp105.000. Wah, ini kita bisa lihat ya warga yang mengantri untuk mendapatkan beras di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kalau 10 kg sih sebenarnya kalau masih untuk berdua kayaknya 2 bulan cukup ya Jessica. Tapi kalau untuk keluarga kayaknya agak sulit ya. Karena ya rata-rata keluarga anaknya udah 2-3 orang ya. Dan selanjutnya kita juga memantau dari Ponorogo, Jawa Timur, yang mana operasi pasar ini juga digelar TNI Kodim 0802 dalam upaya menstabilkan harga. Dan hanya dalam hitungan menit sebanyak 12 ton beras ludes di serbu warga. Bahkan warga telah mengantre sejak pukul 6 pagi karena khawatir tidak mendapatkan jatah kupon untuk membeli beras. Setiap kupon digunakan untuk membeli beras seberat 10 kg dengan harga Rp102.000. Nah, pemirsa, satu pekan memasuki bulan puasa, harga bahan pokok di DKI Jakarta masih terbilang tinggi. Seperti harga komoditas cabai yang masih di kisaran Rp60 hingga Rp80.000 atau harga telur yang mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Dan langsung saja kita lihat pantauan harga bahan pokok dari jurnalis Metro TV Andri Septian dan Arif Firmansyah dari Pasar Induk dan Pasaraya Kramat Jati, Jakarta Timur. Beras yang masih tinggi, 1 minggu jelang memasuki bulan puasa, ini juga berdampak kepada harga bahan pokok lainnya seperti cabai dan juga bawang. Dan saat ini saya berada di Pasar Induk Kramat Jati untuk memantau langsung bagaimana perkembangan harga bahan pokok di pasar ini. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk pertama melihat dan mengupdate harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual, yakni Pak Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Ya, pagi. Pak Yoga, bisa dijelaskan untuk harga cabai rawit untuk di pasar ini hari ini berapa Pak? Kalau hari ini harga yang bagusnya ini yang super 60.000, 65.000. Kalau yang biasanya 55, 50. Harga keriting merah yang bagusnya 60.000, kalau yang biasa 50, 55. Kalau cabai TW merah yang supernya 90, yang biasanya 85. Kalau untuk ini tuh harganya udah stabil belum sih, ada penurunan atau memang masih tinggi harganya Pak? Masih tinggi, belum stabil. Kalau misalkan udah pada panen raya,
biasanya turun. Ini harganya udah lama lagi tinggi. Tapi kalau informasi dari yang abang dapat dari petani, stoknya juga gimana Pak di sana? Belum stabil, kadang masih susah barangnya ya. Perkiraan untuk menjelang puasa nih sepekan lagi Bang, harganya bisa sampai berapa nih? Kalau dari 65 bisa ningkatnya tuh maksimal sampai berapa sih? Perkiraan? Mudah-mudahan sih pengennya turun terus. Cuman nggak tahu ntar kalau misalkan posisi barang dari daerahnya banyak, mungkin bisa surut harganya. Kalau misalkan barangnya sedikit, ya biasa harganya tinggi. Terima kasih Pak Yoga untuk informasinya. Dan pemirsa, tak hanya harga cabai yang masih tinggi, namun juga harga bawang merah dan juga bawang putih saat ini masih tinggi. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk ke penjual lainnya yang menjual bawang merah dan juga bawang putih. Dari informasi yang kami dapatkan, untuk beberapa harga komoditas seperti bawang, ini juga masih cukup tinggi harga yang dijual, baik itu untuk grosir dan diecer nantinya kepada para pembeli. Dan saat ini saya mengajak Anda untuk mewawancarai langsung. Selamat pagi Bu Nenggolan. Bu Nenggolan, bisa dijelaskan Bu untuk harga bawang merah saat ini stoknya bagaimana di Pasar Induk Ramat Jati dan harganya seperti apa Bu untuk hari ini? Untuk stok sih untuk saat ini ya cukup ya, lumayan persediaan kita cukup. Terus yang masalah harga masih normal aja. Iya. Kalau di sini dijual berapa Bu untuk eceran? Kalau yang supernya itu 32, kalau yang sedangnya itu di sini bawang campur pasarannya sekitar 20.000. Tapi ada informasi stok ini akan banyak dan harganya menurun Bu? Kemungkinan biasanya kan kalau mau bulan puasa itu harganya menurun karena pemakaiannya berkurang ya Bang ya. Tapi nanti sesudah mau lebaran, 2 minggu mau lebaran biasanya akan melonjak lagi harganya, seperti itu. Terima kasih Bu Nenggolan untuk informasinya. Dan itulah pemirsa dari pantauan kami untuk beberapa harga bahan pokok di Pasar Induk Ramat Jati ini memang masih cukup tinggi, terlebih 1 minggu menjelang puasa. Dan juga untuk harga komoditas lainnya seperti harga daging sapi, kami juga sempat mewawancari pedagang, ini mengalami peningkatan yang lumayan. Untuk harga daging sapi per kilonya kini bisa mencapai Rp135.000 dan bahkan bisa mencapai Rp140.000 saat memasuki masa puasa nantinya. Dan kenaikan harga ini juga disebabkan karena faktor peningkatan jumlah pesanan untuk daging-daging sapi tersebut. Dari Jakarta, Andre Septian, Arif Firmansyah, Metro TV. Kita melihat masih ada kenaikan harga bahan pokok dan memang kalau kita melihat sebetulnya ini secara historis tadi saya sempat menyampaikan ini siklusnya selalu terjadi seperti itu. Setiap bulan Ramadan, kemudian setiap mau tahun baru ataupun Nataru itu selalu ada kenaikan harga pangan. Iya, tapi masalahnya di tahun ini adalah kenaikan ataupun tingkat impor berasnya tertinggi selama 25 tahun terakhir. Jadi kan ini memang harus diselidiki kenapa ya. Kita juga akan melihat Jessica bagaimana sih respon dari warganet dari aplikasi X. Ini yang pertama dari @Iwano. Oke, katanya. Ini katanya beras mahal woi, kasihan rakyat kecil, harga bahan pokok juga meroket. Iya, karena agak berpengaruh kepada semuanya ya jadinya. Dan selanjutnya dari Bayu Anggora, kenaikan harga beras dan palawija belum tentu kesejahteraan bagi petani, justru keuntungan bagi tengkulak dan mafia. Aduh, ini juga dari Rizal Lele _ mengatakan harga beras mahal banget terus susah ditemuin juga. Kayaknya gue harus udah mulai substitut karbohidrat selain nasi. Ya ada banyak sih, singkong, jagung, kemudian juga apalagi ya Jessica kira-kira untuk substitut. Sebenarnya ada kentang juga ya, tapi rasa makan nasi sama makan kentang tuh beda. Terus selanjutnya ini ada dari Alfi yang menyampaikan harga beras bulan ini menjerit, bulan lalu nggak sebegininya. Katanya sih kata Presiden nanti di pertengahan Maret udah agak turun, kita pantau terus ya. Dari @strawberry mochi yang mengatakan semua serba naik, harga beras naik, minyak naik, telur naik, tapi cuma satu yang nggak naik, ya apalagi kalau bukan gaji. Tapi memang sih untuk melihat dengan kebutuhan pokok yang masih naik, kemudian masih ada stagnasi upah, ini sebetulnya harus ada penyesuaian ya. Karena melihat kebutuhan harga bahan pokok naik kok upahnya tetap stagnan. Jadi ada kenaikan gaji inflasi seharusnya ya Jessica untuk semua lini. Dan pemirsa, Newsline akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.